Hanya dengan melakukan dua hal berikut, teman-teman bisa mendapatkan jambu yang besar dan tidak busuk. Apa saja itu? Langsung saja kita simak videonya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel Tabu Lampot Garden, solusi bertanam di lahan sempit. Nah, di belakang saya ini adalah pohon tabu lampot madu deli saya. Koleksi dari umur saat ini sedang berumur 2,5 tahun sampai 3 tahun. Saat ini sedang berbuah lebat, buahnya susul menyusul dan tanpa henti. Teman-teman lihat ya, di belakang saya ini, di samping kanan kiri atas banyak sekali bunga-bunga yang sedang bermekaran ya. Jadi bunga-bunga ini tidak jadi begitu saja ya, tetap harus ada melakukan perawatan, pemupukan dan lain-lain. Untuk cara pembuahannya bisa teman-teman lihat di video-video saya sebelumnya, udah saya bahas juga. Nah, hal yang pertama yang wajib kita lakukan agar mendapatkan ukuran jambu yang besar, yaitu adalah melakukan penyortiran pada bakal-bakal buah seperti ini ya. Satu dompol kita usahakan maksimum kita bikin 5, tapi untuk ranting-ranting sebesar ini sampai dengan kelingking saya pun masih besaran kelingking ini, ketika ada 2 dompol seperti ini kita sisakan, saya biasa sisakan 2 sampai 3 per dompolannya ya. Jadi ini biasa di sini saya taruh 2, di sini saya taruh 3, atau mungkin bisa di sini 5, sini 5 itu oke. Tapi nanti di sini ketika besar dia buahnya akan bertabrakan sehingga tidak akan maksimal juga untuk ukuran buahnya. Pada saat pensortiran kita harus menentukan berapa layaknya atau pantasnya setiap dompolan ini ya. Tadi sudah kita tentukan setiap dompolan 3 sampai 5 karena ini jaraknya sangat berdekatan. Kita akan atur di sini 3 dan di sini 4 sampai 5 saja ya. Terus mana saja yang harus kita buang dan kita harus seleksi ya. Teman-teman bisa ambil dulu, yang pertama adalah yang bagian tengah seperti ini ya. Bagaimana cara membuangnya, tinggal diputar saya seperti ini. Nggak usah sayang-sayang, karena ketika kita biarkan pun ini akan terkena seleksi alam sendiri ya. Buah ini karena ini berdekatan juga, kita seleksi juga yang ini. Sambil kita perhatikan setiap calon buahnya ini dia mulus ya teman-teman. Ketika ada titik hitam di area buahnya ini, itu menandakan dia sudah disuntik oleh lalat buah. Dan kemungkinan ketika besar dia akan membusuk karena di dalamnya sudah ada ulat ya. Oke, kita buang juga yang ini berdekatan nih karena di atas. Oke, seperti ini ya teman-teman. Saya bikin 4, ini 4 ya. Ini saya bikin 3 saja karena ini nanti ketika ini besar dia akan bertuburkan dengan sini seperti ini ya. Nah, teman-teman jika mendapatkan atau menemukan kondisi bunga seperti ini ya, yang wajib kita pangkas atau kita buang adalah yang di sini. Ini posisinya berdiri ya teman-teman. Ketika ada 2 percabangan seperti ini, ada 2 seperti ini ya, salah satu kita wajib buang. Yang mana ini berdiri ketika jadi buah dan dia akan menekuk seperti ini ya. Daripada ini akan menghambat nutrisi atau menyedot nutrisi yang banyak, kita buang saja seperti ini set ya. Jadi nggak usah sayang-sayang, mending kita prioritaskan untuk yang ini pun nanti kita akan sortir kembali nih. Kita akan sisakan 3 sampai 4 saja karena ini jaraknya masih relatif berdekatan. Kita akan setting 3 4 ya. Kemudian yang ini saya lihatkan. Nah, ini juga banyak nih ya. Ini banyak, nanti juga kita akan seleksi juga seperti ini kita akan buang karena ini di atas. Ini juga sebenarnya agak relatif menunduk, cuman ini akan kita buang nih. Yang area ini agak terlalu menekuk ya nantinya. Nah, hal kedua yang wajib kita lakukan adalah tadi hal pertama kita sudah lakukan, artinya penyortiran dari si bakal buah jambu. Hal yang kedua yang harus kita lakukan agar mendapatkan buah tidak busuk, yaitu dengan cara melakukan pembungkusan. Oke teman-teman, pembungkusan ini dilakukan adalah ketika setelah selesai kita tahap untuk penyortiran ya. Yang tadi saya sampaikan tujuannya adalah menghindari suntikan-suntikan dari si lalat buah. Pembungkusan ini wajib kita lakukan jika ingin mendapatkan hasil buah yang mulus dan tanpa busuk.
Oke, dalam pembungkusan teman-teman pastikan hindari dengan contoh-contoh yang seperti ini. Ini buah belum kita sortir, masih benar-benar bergerombol, dan langsung kita lakukan pembungkusan. Nanti dia akan terkena seleksi alam sendiri. Sayang banget ya. Nanti akhirnya ini bisa jadi tidak akan jadi semua. Yang kedua adalah teman-teman hindarin juga pelobangan yang terlalu besar seperti ini. Yang ini lubangnya besar banget dan ujung-ujungnya tidak dilobangi ya, tetap ini menampung air. Nah, dalam melakukan pembungkusan teman-teman jangan lupa melubangi si plastik pembungkusnya tersebut ya. Tinggal dilipat dua seperti ini, kemudian diseset seperti ini, dan ujungnya wajib kita kasih lubang juga. Jadi ada 3 lubang untuk pembuangan air ya, 1, 2, 3 lubang ya. Tengahnya boleh kita lubangi lagi sedikit, tusuk saja seperti ini ya. Untuk pembungkusan saya rasa tidak perlu digambarkan terlalu jelas, kata teman-teman pasti sudah bisa. Seperti sini saja sudah cukup ya. Nah, pembungkusan dilakukan ketika buah sudah berukuran seperti ini ya, nggak terlalu kecil juga dan nggak terlalu besar juga. Intinya 1 minggu kurang lebih setelah rontoknya si bulu-bulu jambunya. Gimana teman-teman hasil yang tadi ya? Sangat mudah dilakukan bukan ya? Cuman satu hal yang wajib teman-teman perhatikan adalah hal yang paling terberat dari proses penyortiran adalah ketika teman-teman baru mendapatkan bunga pertama dari pohon jambu yang ditanam. Itu akan sangat-sangat susah atau sangat sayang sekali ketika kita melakukan penyortiran dan buahnya harus dibuang ya. Tapi percaya teman-teman ya, ketika teman-teman melakukan penyortiran, saya pastikan insya Allah hasilnya akan lebih maksimal dibandingkan tanpa melakukan penyortiran. Kenapa? Karena kita mending mendapatkan hasil yang sesuai porsinya si tanaman, tetapi dengan hasil yang maksimal dibandingkan dengan pohon yang masih kecil, kita biarkan apa adanya, terkena seleksi alam, rasanya hambar. Tinggal pilih teman-teman yang punya pohon, teman-teman yang merawat, silakan pilih alternatif sendiri ya. Jika ada yang kurang jelas, silahkan kita berdiskusi di komentar ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.